Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Trik Fisika. Pada pertemuan ini kita akan belajar materi tentang pemuaian bagian yang kedua untuk fisika SMP. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini ya. Langsung aja kita mulai. Kelanjutannya yaitu pemuaian volume. Artinya bertambah volumenya suatu benda karena kenaikan suhu. Contohnya ini adalah gambar sebuah kubus di mana ketika dipanaskan dengan volume mula-mula V0, setelah itu dia akan bertambah luasnya, volumenya sebesar delta V, dan hasil akhirnya yaitu VT, volume akhir ya. Persamaannya yang pertama untuk volume tempat sama dengan volume cairan. Jadi isinya penuh ya. V0 tempat sama dengan V0 cairan. Itu ya. Delta V, volume yang tumpah, itu VT cairan min VT tempat. Dimana delta V itu bisa juga V0 kali delta T dikali gamma cairan min gamma tempat ya. VT volume akhir sama dengan V0 dikali 1 plus gamma kali delta T. Nanti keterangannya selanjutnya ya. Kemudian yang kedua, volume tempat tidak sama dengan volume cairan, berarti isinya tidak penuh. V0 tempat tidak sama dengan V0 cairan. Delta V volume yang tumpah itu VT cairan min VT tempat. Di mana VT cairan itu rumusnya V0 dikali 1 plus gamma C itu cairan ya, kali delta T. Sedangkan VT tempat itu sama dengan V0 kali 1 plus gamma tempat kali delta T. Nah, untuk lebih jelasnya ini keterangannya. Delta V itu volume yang tumpah, berapa liter atau berapa meter kubik gitu ya. VT cairan itu volume akhir cairan setelah memuai, setelah dipanaskan ya. Kemudian VT tempat volume akhir tempat wadahnya setelah memuai, setelah dipanaskan. V0 itu volume awal dua-duanya sebelum memuai. Kemudian delta T itu adalah kenaikan suhu berapa Kelvin atau derajat Celcius gitu ya. Kemudian gamma itu koefisien muai volume 3 kalinya alfa ya. Gamma C itu koefisien mulai volume cairan. Kalau T itu ya tempatnya ya. Contoh soal. Aluminium pada suhu 0 derajat Celcius bervolume 20 cm kubik. Koefisien muai panjang aluminium adalah 0,000024 per derajat Celcius. Setelah dipanaskan, volumenya menjadi 20,144 cm kubik. Berapa suhu aluminium setelah dipanaskan? Berarti kita tulis dulu ya, diketahui gamma itu 3 kali alfa. Berarti 3 kali 0,000024, hasilnya 0,000072 per derajat Celcius. Kemudian T0, 0 derajat Celcius gitu ya. V0, volume awal 20 cm kubik, dan VT volume akhir 20,144 cm kubik. Nah, dan yang ditanyakan suhu aluminium setelah dipanaskan, berarti T kecil ya. Berarti delta V sama dengan VT min V0, volume akhir min volume awal. 20,144 minus 20, hasilnya kan 0,144 cm kubik. Kemudian kan delta V itu sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Berarti tinggal kita masukkan 0,144 sama dengan 20 kali 0,000072 kali delta T. Berarti bisa kita tulis ya, 144 per 1000 sama dengan 20 kali 72 per 1 juta kali delta T. 144 per 1000 sama dengan 20 kali 72 itu kan 1440 per 1 juta kali delta T gitu ya. Nah, ini kita kali silang ya. 144 kali 1 juta sama dengan 1440 kali 1000 kali delta T.
berarti delta T-nya tinggal kita bagi 144 juta dibagi 1.440.000, hasilnya kan 100 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan suhu akhir, berarti T kecil sama dengan T0 plus delta T. 100 derajat Celcius ditambah 0 derajat Celcius, hasilnya kan tetap 100 derajat Celcius, itu ya suhu akhirnya. Selanjutnya kita masuk ke pemuaian zat gas. Pemuaian yang terjadi pada zat berwujud gas ketika suhunya mengalami peningkatan dan akan mengalami penyusutan apabila suhunya turun. Di sini kita mengenal hukum Boyle-Gay-Lussac. Jika volume gas atau V diperkecil, maka tekanan gas atau P membesar asalkan suhunya tetap. Atau bisa kita tulis P kali V per T sama dengan C. C itu konstan ya. Nah, untuk yang pertama itu tekanan tetap, berarti P-nya tetap. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Yang kedua untuk volume tetap, berarti P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Kemudian yang ketiga untuk tekanan dan volume tidak tetap, P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Itu ya, di sini keterangannya. C itu konstan tetap, V1 itu volume udara sebelum dipanaskan berapa liter, V2 volume udara setelah dipanaskan berapa liter, T1 itu suhu udara sebelum dipanaskan, itu satuannya Kelvin ya, T2 itu suhu udara setelah dipanaskan, kemudian P1 itu tekanan sebelum dipanaskan, satuannya atmosfer atau ATM, P2 itu tekanan setelah dipanaskan. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Volume udara tertutup pada suhu 17 derajat Celcius adalah 58 liter. Berapa volume udara pada suhu 87 derajat Celcius jika tekanan tetap? Berarti P-nya tetap ya. Berarti kita tulis dulu diketahui T1 itu 17 derajat Celcius. Kita rubah ke Kelvin. Caranya tinggal dijumlah ditambah 273. Berarti hasilnya kan 290 Kelvin. Kemudian V1 volume awal 58 liter. T2 suhu akhir berarti 87 derajat Celcius. 87 ditambah 273 hasilnya kan 360 Kelvin. Yang ditanyakan volume yang setelah dipanaskan, berarti V2. Berarti V1 per T1 sama dengan V2 per T2. 58 per 290 sama dengan V2 per 360. Tinggal kita kali silang ya. Berarti 58 kali 360 per 290. V2 sama dengan 72 liter. Nah, itu ya. Udah jelas ya. Kalau udah jelas kita masuk ke contoh-contoh pemuaian. Yang pertama ini untuk pemuaian zat padat. Misalkan yang pertama, batang rel kereta api akan bertambah panjang pada siang hari karena memuai akibat panas sehingga perlu diberi celah agar tidak melengkung gitu ya. Kemudian yang kedua, kaca jendela memuai karena panas sehingga bingkainya perlu diberi ruang celah sedikit agar tidak pecah. Kemudian yang ketiga, kabel tiang listrik ini akan bertambah panjang pada siang hari karena panas sehingga perlu disetel kendor gitu ya agar tidak putus. Untuk contoh pemuaian zat cair misalkan yang pertama air raksa atau alkohol pada termometer ini dapat memuai dan menyusut karena perubahan suhu. Kemudian minyak goreng dapat memuai karena panas api kompor. Kemudian contoh yang ketiga, botol minuman atau minyak ini tidak terisi penuh karena jika terkena panas bisa menggembung kalau diisi penuh gitu ya. Kemudian untuk contoh pemuaian zat gas, ini yang pertama balon udara bisa terbang karena pemuaian udara panas di dalamnya. Kemudian ban motor atau mobil yang diisi angin terlalu penuh akan meledak. Yang ketiga, balon yang meledak karena terlalu lama terpapar panas. Itu ya sedikit contoh-contohnya. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen di bawah ya. Kalau ada pertanyaan atau
apapun silahkan tanya. Tunggu video-video selanjutnya dan yang lainnya, jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa.